Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV dan yang Anda saksikan ini adalah visual pantauan udara atau drone dari pilot drone kami, Ricky Sultana, yang ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi banjir yang melanda wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Saudara, sejumlah rumah terendam banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian 30 hingga 60 cm dari visual yang Anda saksikan ini. Tapi di beberapa wilayah tempat jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan bahkan ketinggian air mencapai 200 cm. Sejumlah warga memang sudah berhasil mengevakuasi diri ke tempat lokasi yang lebih aman, ke sanak saudara dan juga kerabat, tapi juga banyak juga warga di Kebonpala, Jakarta Timur ini juga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Selain di wilayah Jakarta Timur, kami akan ajak Anda ke Bekasi, Jawa Barat. Ini bisa Anda saksikan banyak sekali motor yang terendam banjir, saudara, di Kompleks Kemang EV, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya motor yang terparkir terendam banjir, juga ada mobil yang juga terendam banjir, saudara. Ada 3 mobil yang terendam banjir dan belasan sepeda motor yang terparkir di Kompleks Kemang EV di wilayah Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, sudah ada Alexander Belegur di Kompleks Kemang EV. Belegur, bisa Anda laporkan bagaimana situasi di sana, ketinggian banjir seperti apa, dan proses evakuasi terhadap warga di Kompleks Kemang EV bagaimana? Ya, baik Adisti dan saudara, tempat saya melaporkan ini ada di perumahan Kemang EV dan Pondok Benda, di mana memang banjir terjadi sejak sekitar pukul 2-3 dini hari tadi, di mana memang perumahan Pondok Benda dan Kemang EV ini banjir akibat luapan dari Kali Bekasi, dari banjir kiriman dari hulu, yaitu dari kiriman dari Kali Cekeas dan juga dari Kali Cilengsi. Sementara ini memang dari layar Kompas TV memang terlihat ada kendaraan warga, baik itu motor maupun mobil, yang memang sebenarnya sudah coba dievakuasi oleh warga dari perumahan Kemang EV dan Pondok Benda, namun memang mereka merasa memindahkan ini sudah dirasakan aman, tapi ternyata memang tidak luput dari debit air tinggi hingga kendaraan mereka baik motor maupun ini terendam. Saat ini memang juga relawan masih tetap bersiaga di depan komplek perumahan Kemang EV dan Pondok Benda ini untuk antisipasi bagi warga memang yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, karena memang ketinggian air di perumahan Kemang EV dan juga dari Pondok Benda ini sekitar 2 meter lebih, seperti itu Adisti. Oke, jadi ketinggian banjir ini di pagi hari ini sudah mencapai 2 meter, bahkan untuk wilayah-wilayah di dalam mungkin bisa lebih parah lagi ketinggian banjirnya ya. Bagaimana dengan aliran listrik? Apakah PLN sendiri sudah memadamkan aliran listrik di Kompleks Kemang EV dan juga Pondok Benda di Bekasi, Jawa Barat? Karena mengingat ketinggian banjir ini sudah mencapai 2 meter di beberapa wilayah di sana. Ya, memang Adisti, sejak pantauan kami di lapangan sejak pukul 3 dan 4 pagi tadi, memang kami lihat awalnya memang instalasi listrik atau lampu-lampu ini masih menyala seperti itu. Namun memang pada saat sekitar menginjak pukul 4 dan 5, PLN telah mematikan kondisi listrik seperti itu, karena memang akibatnya takut membahayakan bagi para warga ataupun penghuni dari perumahan yang terdampak banjir ini. Adisti. Oke, jadi untuk PLN sendiri sudah melakukan pemadaman listrik di wilayah terdampak banjir, khususnya di tempat Anda melaporkan. Ini ada di Kompleks Kemang EV dan juga ada Kompleks Pondok Benda, begitu ya. Pemadaman listrik sudah dilakukan sejak subuh tadi. Proses evakuasi juga sudah dilakukan. Apakah proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet atau seperti apa
terhadap warga yang masih bertahan di rumah mereka sampai saat ini? Ya memang saat ini di sejumlah relawan masih bersiaga di depan pintu masuk perumahan Kemang Isi dan juga Pondok Benda. Tadi kami lihat dan kami pantau ada 2 sampai 3 perahu karet dari relawan dan BPBD yang bersiaga. Ada yang perahu karet ini dengan menggunakan mesin dan juga ada yang menggunakan dengan secara manual menggunakan dayung seperti itu. Namun memang saat ini kondisi banjir di perumahan Kemang Isi dan Pondok Benda ini memang berangsur surut walaupun meskipun surutnya itu berangsur lama namun tidak signifikan sama sekali karena memang kondisi debit air di aliran Kali Bekasi ini masih tinggi karena kiriman air dari hulunya yaitu dari Kali Cikeas dan juga Kali Cilengsi ini masih terus terjadi seperti itu, Adisti. Oke, jadi walaupun sudah surut tapi dikhawatirkan ada air kiriman lagi dari Kali Cikeas di sana, begitu itulah yang kemudian dikhawatirkan warga, dan ini adalah visual di mana relawan masih bersiaga di depan kompleks Kemang IFI begitu ya. Terlihat relawan dengan menggunakan jaket pelampung dan juga tengah membawa perahu karet ingin melakukan proses evakuasi terhadap warga yang rumahnya ini terjebak banjir. Lalu untuk posko pengungsian apakah sudah ada difokuskan di mana lokasinya? Apakah di masjid ataupun di balai warga misalkan seperti itu? Ya, Disti, memang saat ini kami masih belum melihat adanya posko yang didirikan oleh instansi atau stakeholder terkait. Tapi memang saat ini memang masih banyak warga dari perumahan Kemang Isi karena memang mayoritas perumahan mereka ini pemukimannya ini berlantai 2 karena memang Kemang Isi ini ada di pinggiran daerah aliran sungai yaitu Kali Bekasi. Jadi mereka memang rata-rata mayoritas perumahannya ini berlantai 2. Mereka banyak yang masih bertahan di lantai 2 karena memang buat mereka itu masih dirasa aman. Tapi memang jika ada pemukiman atau rumah mereka yang tidak tingkat atau berlantai 2, mereka memilih mengevakuasi ke rumah dari saudara atau kerabat yang memang aman dari banjir. Seperti itu, Adis. Oke, jadi belum ada lokasi yang difokuskan untuk menjadi posko pengungsian. Biasanya warga yang sudah mengevakuasi diri ini kemudian ke sanak saudara, mengungsi ke rumah sanak saudara dan juga kerabat begitu ya, Alexander Blegur. Ini kami akan update lagi perkembangannya di sana terkait dengan banjir yang merendam wilayah Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di tempat Anda melaporkan ini di Kompleks Kemang IFI dan juga Pondok Benda yang sampai saat ini juga masih tergenang banjir. Terlihat belasan bahkan puluhan sepeda motor ini terendam banjir. Ini merupakan sepeda motor milik warga Kompleks Kemang IFI yang memang sedari pagi berusaha untuk dievakuasi begitu ya ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih tinggi, tapi kemudian ketinggian air ini bahkan sampai ke depan Kompleks Kemang IFI. Kami nanti akan update lagi dari jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat. Keselamatan tetap yang utama, Alexander. Terima kasih. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, setelah tadi kita sudah melihat bencana banjir yang melanda wilayah Bekasi, Jawa Barat, kami memiliki visual. Ini adalah visual terkini yang kami dapatkan di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat, di mana ini adalah di Kompleks Sawangan Asri. Sejumlah rumah di Kompleks Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat ini terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm, saudara. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual di kompleks atau perumahan Sawangan Asri yang berlokasi di Depok, Jawa Barat,
di mana banjir merendam permukiman atau rumah warga di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan udara dari Jakarta, tepatnya di Kebonpala, Jakarta Timur, di mana dari pantauan udara atau drone dari pilot drone Ricky Sultana melihat bagaimana situasi dan juga kondisi genangan banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Kami akan kembali mengajak Anda ke Depok, Jawa Barat, tepatnya di perumahan Sawangan Asri, di mana terlihat banjir merendam permukiman warga di kawasan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Dan yang Anda saksikan ini adalah pantauan udara di wilayah Jakarta, tepatnya di Kebonpala, Jakarta Timur, dari pilot drone, juru kamera kami, Ricky Sultana, yang menampilkan bagaimana atau memperlihatkan situasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dalam laporannya mengatakan ketinggian banjir di Kebonpala, Jakarta Timur ini sudah mencapai 200 cm. Bahkan di beberapa wilayah terdalamnya sudah mencapai 250 cm, saudara. Sebagian warga sudah mengevakuasi diri ke rumah sanak dan juga kerabat, tapi banyak pula warga di Kebonpala, Jakarta Timur masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. BMKG memprediksi intensitas curah hujan akan menurun dalam beberapa hari terakhir. Indonesia saat ini berada dalam musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Perakiraan dari BMKG kami, kita lihat ini kan ada peningkatan sejak 2 hari yang lalu sampai nanti kira-kira tanggal 6. Ya. Kemudian tanggal 6 dia akan mereda 1 minggu dan itu akan meningkat lagi nanti sampai tanggal 28. Nah, di sana kita melihat juga masih ada, kita lihat bahwa sebenarnya saat ini wilayah Indonesia itu dalam keadaan posisi musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, yang banyak menyebabkan curah hujan saat ini terjadi itu adalah karena hujan lebat yang dihasilkan oleh adanya awan-awan konvektif yang kita sebut skala meso ya. Mesoscale convective complex, di mana awan-awan ini tersebar dan saat ini pun kami memantau masih terjadi di atas Bengkulu, kemudian di atas Lampung, kemudian Aceh. Kita juga melihat bahwa adanya sirkulasi siklonik di atas Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kita juga melihat di sisi utara daripada Sulawesi juga masih terjadi. Dan untuk di Jawa sendiri kalau kita lihat dalam 1-2 hari ini akan mengalami penurunan seperti yang kami sampaikan tadi. Ini masih akan naik sampai tanggal 6, kira-kira tanggal 6 akan menurun. Ini adalah visual pantauan udara dari Kebonpala, Jakarta Timur, di mana kita bisa lihat banjir masih merendam permukiman warga di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Saudara, ketinggian banjir di beberapa wilayah yang paling parah bahkan mencapai 200 sampai 250 cm. Kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya.
Sorry boy, kalau kuah sih sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Cangcuters makin sedap. Dari Wings Food. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Kita semua perlu air yang lebih baik untuk hidup. Begitu mengalir, semurni itu, dan sehidup itu. Aku Viva, segera tiba dari Wings Food. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, melaporkan langsung dari Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir makin tinggi di Kebon Pala, semula pada pukul 6 pagi di bawah 150 cm, namun kini sudah lebih dari 2,5 meter. Septa Yoga Pratama akan menunjukkan kepada Anda visual terbaru saat ini, tinggi muka air sudah bertambah 2,5 meter, bahkan kemungkinannya, proyeksinya, di area yang berdekatan langsung dengan Kali Ciliwung, tinggi muka air sudah lebih dari 3 meter. Sebagian warga memilih untuk tetap tinggal di kediaman masing-masing dengan alasan mengamankan harta benda mereka, namun sebagian lainnya memilih untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman, baik itu di sekolah dasar negeri 1 Kampung Melayu maupun juga di masjid-masjid atau musola terdekat. Banjir ini imbas dari tingginya curah hujan dalam beberapa waktu kebelakang, ditambah lagi kiriman air dari luar Jakarta yang melintas ke Kali Ciliwung. Inilah yang menyebabkan pantauan yang semula terbaca dari pos pantau Depok pada pukul 12 dini hari waktu Indonesia Barat di hari ini, hari Selasa 4 Maret 2024, ada alarm bahaya, peringatan dini potensi kenaikan tinggi muka air di sejumlah wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Tantangan yang dihadapi oleh tim SAR saat ini adalah kurangnya armada dari perahu karet bagi tim SAR gabungan untuk membantu proses evakuasi dari para warga terdampak dari banjir ini. Dengan armada hanya ada 1 perahu karet milik SAR Polda Metro Jaya dengan ruang yang cukup terbatas untuk 1 perahu karet hanya bisa diisi 1 sampai 2 orang saja. Inilah yang membuat akhirnya proses evakuasi berjalan secara perlahan sambil satuan keamanan setempat melakukan pemantauan untuk memastikan adakah pihak-pihak lain ataupun warga-warga terdampak yang akan hendak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Bulan
Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang Anda saksikan ini adalah visual di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Dalam visual terlihat banjir merendam permukiman warga setinggi 40 hingga 60 cm dan proses evakuasi terus dilakukan terhadap warga yang masih terjebak banjir. Dan ini adalah proses evakuasi terhadap salah satu lansia begitu yang kemudian harus dievakuasi dengan menggunakan perahu karet untuk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman, mengingat ketinggian banjir di wilayah perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat sudah kembali tinggi. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak di dalam rumah mereka masing-masing. Dan banjir ini terjadi di wilayah perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat ini ada setidaknya 40 rumah yang terendam banjir. Sebagian warga memilih untuk dievakuasi ke rumah sanak ataupun kerabat mereka masing-masing. Tapi kemudian sebagian besar warga lainnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing, saudara. Di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat ini, ketinggian banjirnya mencapai 100 sampai 150 cm. Dan banjir ini merupakan luapan Kali Pesanggerahan, saudara. Tadi kami sudah sempat melihat bagaimana proses evakuasi dilakukan terhadap warga lansia prioritas yang dievakuasi di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Tapi sebagian besar warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, saudara, kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV. Sudah ada Hidayatul Mulyadi yang berada di lokasi banjir, tepatnya di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Dayat. Iya, pagi Adisti. Dayat, bisa Anda laporkan kondisi banjir di tempat Anda saat ini di perumahan Sawangan Asri? Jadi tepatnya ada berapa rumah yang terendam banjir dan berapa warga yang terdampak? Proses evakuasinya sampai saat ini seperti apa? Iya, Adisti, memang sampai saat ini ketinggian banjir di perumahan Sawangan Asri ini masih cukup tinggi. Kalau pagi tadi ketinggian air itu bisa mencapai 1,5 sampai hingga 2 meter ketinggiannya, dan sejumlah warga terus dievakuasi oleh pihak petugas dari Damkar, pihak kepolisian dan PMI dari Kota Depok melakukan evakuasi. Namun siang ini memang banjir sudah agak mulai turun begitu. Ketinggian air saat ini mencapai 1 meter dan diharapkan ketinggian air memang terus menurun hingga sore nanti sehingga warga bisa kembali beraktivitas. Adisti, memang tadi ada beberapa warga, sejumlah warga yang dievakuasi oleh pihak kepolisian dengan menggunakan perahu karet, di mana salah satunya sakit sehingga warga tersebut langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Di perumahan ini sendiri memang setidaknya ada ratusan rumah yang terdampak banjir, tidak hanya di kawasan perumahan saja, banjir juga menggenangi pemukiman warga yang berdampingan di sekitar komplek perumahan di Sawangan Asri ini sendiri. Banjir sendiri terjadi sejak Senin malam saat hujan mengguyur kota Depok, hujan deras mengguyur kota Depok, dan selain itu banjir juga disebabkan karena luapan air Kali Pesanggerahan yang tepat berada di pemukiman warga. Sebelumnya memang sebelumnya memang banjir juga terjadi di perumahan ini, namun ketinggiannya tidak terlalu tinggi, sekitar 50 cm, dan warga dapat beraktivitas seperti biasa. Namun saat ini aktivitas warga terganggu, semua aktivitas warga dievakuasi dan sejumlah warga memang ada beberapa yang tetap bertahan begitu di rumahnya masing-masing. Adisti. Oke, jadi ada sejumlah orang yang memang sudah mengevakuasi diri ke tempat saudara dan juga kerabat, namun juga banyak juga warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Nah, ini kan kita melihat ya, biasanya hujan akan kembali turun di sore hari sampai malam begitu ya. Adakah imbauan dari RT ataupun RW setempat untuk bisa mengevakuasi keluarga mereka masing-masing, mengingat waspada akan adanya banjir dan juga luapan dari Kali Pesanggerahan sore hingga malam nanti, Dayat? Iya, tadi memang sempat ketika kami mengikuti evakuasi, berkesempatan mengikuti evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI, di mana dalam evakuasi tersebut warga-warga yang memang tidak mau dievakuasi dihimbau untuk tetap bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun hingga saat ini memang himbauan terus dilakukan kepada warga yang masih berada di rumahnya masing-masing. Begitu, Adisti. Oke, kalau kita lihat ini proses evakuasi terhadap warga terus dilakukan, baik dari pihak kepolisian dan juga relawan terhadap warga yang terjebak banjir di dalam rumah mereka masing-masing, dan proses evakuasi ini dengan menggunakan perahu karet, dan proses evakuasi ini merupakan evakuasi gabungan dari TNI dan juga Polri. Kalau kita lihat Dayat, ini kan ketinggian air ini tadi bahkan Anda tadi sudah sempat mengatakan 1,5 meter dan kemudian sempat surut ini menjadi 1 meter. Nah, bagaimana dengan aliran listrik di sana? Apakah PLN juga sudah melakukan pemadaman listrik mengantisipasi? Memang tadi aliran listrik sendiri memang tadi sempat menyala, namun saat ini memang dari pihak PLN sendiri sudah memutus aliran listrik yang berada di komplek Sawangan Asri sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dampak banjir itu sendiri, Adisti. Oke, jadi untuk pemadaman listrik memang sudah dilakukan oleh PLN, mengingat ketinggian banjir yang sudah mencapai 1 hingga 1,5 meter tadi Anda laporkan. Tidak hanya di perumahan Sawangan Asri, tapi juga permukiman warga di sekitar perumahan juga terendam banjir. Apakah sudah ada pemusatan posko pengungsian di sana? Ya, memang untuk saat ini memang pemusatan pengungsian sendiri masih dilakukan di sekitar komplek ini sendiri. Belum ada tempat penampungan yang diberikan atau yang ditempatkan ditempatkan oleh pihak terkait begitu untuk para warga. Namun untuk sementara para warga mengungsi di beberapa tempat, diantaranya di rumah para tetangga yang tidak terkena banjir, dan juga mereka mengungsi ke musola dan masjid yang berada di sekitar lokasi banjir ini sendiri, Adisti. Oke, baik. Sampai saat ini ketinggian banjir di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat ini mencapai 1 meter, saudara, setelah pagi tadi bahkan sudah mencapai 1,5 meter. Proses evakuasi masih terus dilakukan.
kepada warga yang terjebak banjir, tapi juga tampaknya sejumlah warga lainnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sudah adakah pendistribusian bantuan ke sana untuk warga yang terdampak banjir, Dayat? Dari pantauan kami memang belum melihat adanya pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pihak terkait. Namun dari keterangan pada hari ini memang kami belum melihat adanya pendistribusian bantuan. Namun sebelumnya disampaikan oleh pihak kecamatan, sehari sebelumnya juga ada bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak banjir. Namun pada hari ini kami memang belum melihat adanya bantuan tersebut, Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi melaporkan langsung dari perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Di sana, di wilayah Depok, di Sawangan, ketinggian banjir tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi mencapai 1 hingga 1,5 meter. Terima kasih, Dayat, keselamatan yang paling utama. Kami juga nanti akan mengupdate bagaimana kondisi banjir yang melanda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Seperti yang kita ketahui, saudara, intensitas hujan cukup tinggi memang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat sejak sore kemarin sampai dengan dini hari tadi. Dan banjir ini menggenang hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Ini adalah visual di wilayah Depok, Jawa Barat, di mana banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan juga luapan Kali Pesanggerahan. Proses evakuasi masih terus diupayakan terhadap warga yang bersedia untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari banjir, ke rumah sanak saudara dan juga kerabat. Sementara sejumlah warga lainnya di kompleks Sawangan Asri ini juga masih memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda mereka, saudara. Pemadaman listrik sudah dilakukan dari PLN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketinggian banjir ini bahkan sudah mencapai 1 meter di beberapa wilayah yang paling parah di kawasan perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat ini, saudara. Informasi lainnya di sejumlah titik lokasi yang tergenang banjir masih akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.